Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pendekatan geografi. Ada pendekatan peruangan, pendekatan ekologi, pendekatan kompleks wilayah. Kalau kalian penasaran, maka harus simak videonya. Pendekatan geografi bertujuan untuk dapat membedakan geografi dengan ilmu lain. Geografi sebagai ilmu kebumian selalu mengkaji hubungan timbal balik antara fenomena dan permasalahannya dengan pendekatan geografi. Pendekatan geografi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pendekatan keruangan, merupakan salah satu pendekatan utama dalam geografi. Pendekatan ini berfokus pada di mana suatu fenomena terjadi di permukaan bumi dan bagaimana pola persebaran serta hubungannya dengan fenomena lain di ruang tersebut. Pendekatan keruangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan topik, merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada topik utama dari suatu gejala dan masalah pada studi geografi. Misalnya, topik utama yang terjadi di Indonesia adalah gempa bumi yang melanda Yogyakarta, Jawa Tengah. Yang kedua, pendekatan aktivitas manusia, merupakan pendekatan yang fokus utamanya adalah aktivitas manusia. Pendekatan ini dapat digunakan mengkaji fenomena mata pencaharian penduduk di suatu wilayah serta apakah fenomena itu terjadi di dataran rendah, pegunungan, atau pantai. Yang ketiga, pendekatan region. Pendekatan ini berfokus pada regional atau wilayah tempat suatu gejala dan masalah geografi terjadi. Misalnya, dalam mengkaji gempa bumi di Padang, Sumatera Barat, pertanyaan yang muncul adalah mengapa wilayah tersebut dapat terjadi bencana, apa faktor penyebabnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pendekatan ekologi adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam menelaah dan menganalisis suatu gejala dan masalah geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Ekologi mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya yang membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Unsur-unsur pendekatan ekologi yaitu komponen biotik atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Yang kedua, abiotik atau non-hayati seperti iklim, tanah, air, udara, cahaya matahari, dan lainnya. Yang ketiga, interaksi dan dampak. Bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan, misalnya deforestasi akan menyebabkan erosi. Yang keempat, keseimbangan lingkungan ini untuk menganalisis sejauh mana aktivitas manusia mengganggu atau menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah adalah upaya mengkaji fenomena geosfer di setiap wilayah yang berbeda-beda, sehingga perbedaan itu membentuk karakteristik wilayah. Perbedaan ini yang mengakibatkan adanya interaksi antar wilayah satu dengan wilayah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pendekatan kompleks wilayah merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan atau ekologi. Contoh, untuk menganalisis banjir yang sering terjadi di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan lainnya dalam mengelola daerah aliran sungai dan mengalokasikan ruang terbuka hijau. Sekian penjelasan dari saya, semoga itu bisa menambah wawasan kita mengenai pendekatan geografi ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.